Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putra. Hari ini kita akan kembali membahas berbagai macam materi mengenai berbagai macam soal-soal dalam materi geografi. Oke, kita langsung mulai ya di soal yang pertama. Hubungan antara fenomena yang paling cocok dikaji dengan prinsip interrelasi adalah A. Radiasi matahari dengan kehidupan manusia, B. Curah hujan dengan kesuburan tanah, C. Tekanan udara dan kecepatan angin, D. Temperatur udara dengan vegetasi hutan, ataukah E. Kecepatan angin dengan daya tahan tumbuhan. Oke, kalau kita membahas mengenai prinsip geografi berarti ini ya, mengenai prinsip geografi. Oke, nah prinsip geografi itu kita bedakan menjadi berapa yang harus kita hafal? Ada 4 ya. Yang pertama, namanya adalah prinsip deskripsi. Oke, berarti kalau dari kata dasarnya saja sudah deskripsi, berarti mendeskripsikan, berarti mengenai penjelasan suatu fenomena ya. Ini adalah prinsip deskripsi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya prinsip distribusi. Nah, kalau ngomongin distribusi berarti dia prinsip apa? Betul sekali, prinsip persebaran suatu fenomena ya. Jadi menjelaskan mengenai persebaran suatu fenomena. Oke, ini adalah prinsip yang kedua. Sekarang prinsip yang ketiga. Ada yang namanya prinsip interrelasi. Nah, kalau ini lebih menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antar fenomena ya. Fenomena. Itu adalah prinsip yang ketiga. Sekarang prinsip yang keempat. Namanya adalah prinsip korologi. Kalau korologi ini merupakan penggabungan dua buah prinsip atau lebih. Jadi bisa dikatakan gabungan antara dua buah prinsip minimal atau tiga-tiganya digabungkan. Itu yang namanya prinsip korologi. Nah, sekarang kalau di soal membahas mengenai prinsip interrelasi, berarti cari yang berhubungan. Biasanya dalam prinsip interrelasi, ciri-cirinya itu akan ada sebab dan akibat. Seperti itu. Oke, nah berarti cari yang kira-kira sebab dan akibat ya. Option pertama yang A, apakah radiasi matahari mempengaruhi kehidupan manusia? Tidak selalu ya. Oke, berarti bukan itu jawabannya. Oke, A kurang tepat. Curah hujan dengan tingkat kesuburan tanah. Apakah iya? Tidak ya. Oke. Kemudian, tekanan udara dan kecepatan angin. Berpengaruh nggak? Ayo, bisa berpengaruh. Kok bisa Kak? Semakin tinggi tekanan udara, maka kecepatan anginnya pun akan semakin besar. Apa yang dimaksud dengan angin? Kita kembali ke pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan lebih rendah. Seperti itu. Jadi dari tempat yang memiliki tekanan udara yang tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Semakin tinggi tekanan udaranya, maka angin yang berhembusnya pun akan semakin kencang ya. Berarti option C betul. Sekarang temperatur udara dengan vegetasi hutan. Apakah itu berpengaruh? Tidak ya. Kurang berpengaruh ya. Berarti kurang tepat. Kecepatan angin dengan daya tahan tumbuhan. Itu juga kurang
tepat, sehingga option jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Sudah jelas ya? Nah, untuk prinsip geografi, konsep geografi maupun pendekatan geografi memang materi ini berupa hafalan, tapi biar lebih mengena, biar kita lebih paham, kita harus cari tahu juga nih aplikasi di lapangannya seperti apa. Dan untuk lebih paham mengenai tipe-tipe soal seperti ini, mau nggak mau harus banyak berlatih ya. Tujuannya adalah selain bisa kita mendalami materi tersebut, kita juga bisa menyelesaikan berbagai macam variasi tipe soal dengan waktu yang sangat cepat dan dengan jawaban yang tepat. Seperti itu ya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya dan tetap ingat, belajar saja tidak cukup.